Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Rapsi, ruang aspirasi, apresiasi, partisipasi, dan kolaborasi. Hari ini kita akan belajar hukum lagi. Yakni ada pertanyaan dari teman kita. Ini, Kak, bagaimana cara mengambil kendaraan yang sedang disita polisi? Artinya di sini dia pasti sudah melanggar peraturan lalu lintas ya. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan lagi, mari bantu like, bantu subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang info-info lainnya ya. Nah, kembali lagi di pertanyaannya tadi, cara mengambil kendaraan yang sudah ditilang. Tentunya kita harus memperhatikan prosedur tata cara sidang dan pembayaran denda tilang terlebih dahulu ya, sesuai aturan Mahkamah Agung Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah pelanggar itu tidak harus hadir dari dalam persidangan karena sekarang ini sudah bisa online kan. Nah, yang kedua, pelanggar itu bisa melihat denda yang diputus hakim melalui SIPP namanya ya di wilayah masing-masing pengadilan, atau bisa langsung ke Kejaksaan Negeri, tanyakan di bagian loket tilang. Yang ketiga, mengecek nomor pembayaran tilang melalui www.tilanginfo. Dan keempat, membayar besaran denda yang sudah diputuskan tadi bisa lewat Bank BRI, bisa lewat ATM BRI, atau juga bisa langsung ke Kejaksaan Negeri masing-masing ya. Dan kelima, memberikan nota bukti pembayaran denda tadi kepada petugas, lalu membawa pulang kendaraan atau barang yang sudah disita. Nah, itu ya teori tentang tata cara pengambilan barang yang sudah disita. Lalu bagaimana kalau sudah sidang, denda sudah dibayarkan, dan surat-surat tilang sudah ditujukan, namun kendaraan belum bisa dibawa pulang atau belum dikembalikan oleh si petugas? Apabila yang disita atau yang ditilang itu berupa SIM, STNK, dan surat tanda lulus uji dan surat izin kendaraan umum, ini akan dikembalikan kepada pemilik setelah melunasi denda yang telah ditentukan ya. Namun di pertanyaan tadi yang disita itu adalah kendaraan. Bagaimana dengan kendaraan? Nah, dalam hal ini kembali lagi ke PP nomor 80 tahun 2012 tentang penanganan dan pengembalian barang sitaan ya. Di bab 6 pasal 36 di ayat kedua yang berbunyi, kendaraan bermotor yang disita karena tidak lengkap dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang sah ya. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari pasal tadi bahwasanya kalau kendaraan bermotornya yang ditilang, maka akan dikembalikan atau bisa kita ambil setelah menunjukkan STNK yang sah kepada petugas. Jika kamu sudah membayar denda tilang namun tidak bisa menunjukkan STNK yang sah kepada petugas, tentunya barang sitaan kamu tidak akan bisa dikeluarkan. Nah, STNK yang sah ini adalah STNK yang masih berlaku atau surat tanda kendaraan bermotor yang masih berlaku. Lalu yang bagaimana sih yang berlaku? Berlaku dalam 5 tahun sekali dan 1 tahun sekali yang disahkan oleh petugas. Artinya di sini STNK yang kamu punya harus masih hidup, STNK-nya masih hidup atau pajaknya masih hidup. Nah, bisa saja STNK yang kamu punya itu sudah mati pajaknya, makanya belum bisa dikeluarkan oleh petugas. Artinya kamu harus membayar pajak terlebih dahulu baru bisa diambil kendaraannya. Jadi kalau belum bayar pajak maka belum bisa disahkan STNK-nya ya. Otomatis kita harus bayar pajak terlebih dahulu. Nah, kemungkinan lain STNK-nya ini ada tapi STNK-nya palsu. Ini sering dijumpai pada orang yang membeli kendaraan atau membeli motor secara online atau secara langsung kepada pemiliknya tanpa melalui dealer, showroom atau distributor kendaraan ya. Nah, dalam hal ini saya tidak melarang atau menjelek-jelekkan jual beli secara online, tapi harus lebih hati-hati, harus lebih teliti, dan harus jeli terhadap surat menyuratnya, harus bisa paham membedakan antara yang palsu dan yang asli. Karena kita nih seperti saya, kalau sudah lihat STNK-nya ada, surat-suratnya ada ya, BPKB-nya ada, dan nomornya sudah sesuai tentunya dengan mesin yang masih mulus,
tentunya kita akan ambil saja ya, tentunya kita akan langsung mengambilnya tanpa memikirkan itu palsu atau yang asli. Padahal STNK-nya itu palsu tapi mirip-mirip asli. Nah, mengenai perbedaan antara palsu dan asli, kalian silahkan browsing-browsing saja ya, googling di Google. Apa itu, saya tidak akan membahas tentang perbedaan asli dan yang palsu. Dalam kasus ini biasanya sering menimbulkan debat antara polisi dan pelanggar lalu lintas nih. Misalnya seperti STNK-nya ada tapi kok ditilang. Nah, STNK-nya mati, kenapa kok ditilang? Harusnya berurusan dengan jenderal pajak ya. Nah, dalam hal ini polisi tidak berwenang dalam melakukan tilang karena STNK-nya mati. Dalam kasus ini tentunya akan berbeda lagi dengan pembahasan kita tadi, pasal 36 di ayat yang kedua tadi. Ini akan berbeda sekali. Kalau yang tadi kendaraan atau barangnya sudah disita, sudah terlanjur disita, makanya dia harus melunasi atau membayar pajak terlebih dahulu. Kalau yang kasusnya ini tentunya akan berbeda pasal. Bisa-bisa kamu membujuk polisi atau bisa-bisa kamu debat dengan polisi tersebut mengenai pasal tersebut, mengenai pasal wewenangnya polisi tersebut. Bisakah dia menangani kasus ini? Bisakah kamu memenangkan alasanmu? Karena ini akan berbeda. Kalau yang ini kan biasanya ada tuh yang di pinggir-pinggir jalan, debat antara pengguna jalan, pengguna kendaraan bermotor dengan polisi tentang pajak yang mati yang kemudian ditilang oleh polisi. Nah, ini kan berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini barang kendaraannya belum disita oleh polisi. Jadi bagaimana kamu mempertahankan hakmu, bagaimana kamu mempertahankan kendaraanmu supaya tidak ditilang oleh polisi. Nah, kurasa cukup sampai di sini ya, ilmu sedikit mengenai tentang tata cara pengambilan kendaraan yang sudah ditilang oleh polisi. Sampai sini jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.